Baik, kita buka kepada soalan yang pertama daripada penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya bagi pihak Kiai sebagai seorang Asy'ariyah. Soalan pertama, saya ada dua soalan. Apakah pandangan Kiai terhadap hadis Ainallah yang mana Nabi bertanya kepada seorang budak di manakah Allah dan dia menunjuk ke atas? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua berkaitan dengan hadis mengenai keadaan jenazah apabila dicabut nyawanya. Saya tak apa sangat dia punya mantan full dia. Tapi hadis ni panjang yang mana roh ni akan dicabut oleh malaikat ikut keadaan dia lah. Kalau dia mukmin dicabut dengan lembut, kalau dia fasik dicabut dengan keras. Lalu malaikat akan bawa roh dia ke atas berjumpa dengan Allah. Tidakkah hadis ni menunjukkan bahawa kedudukan Allah berada di atas? Sekian, terima kasih. Baik, kita kumpul soalan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar dari Kuala Lumpur. Jadi saya ingin bertanya Kiai dalam membahaskan tentang takwil ayat-ayat Al-Quran. Kalau tak salah saya pembahasan itu kembali kepada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Jadi apabila kita membaca ayat tersebut, ada yang membaca secara wasal dan ada yang membaca secara waqaf. Jadi yang tu rasanya ada membezakan dari sudut ayat. Jadi manifestasi daripada pembacaan tersebut menjadikan seseorang itu berkemungkinan memahami dibolehkan takwil dan tidak dibolehkan takwil, iaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, waqaf di situ. Dan jika sekiranya dia membaca secara wasal, dia akan bersatulah, yakni Allah pun boleh takwil dan orang-orang yang rasikh juga boleh takwil. Jadi saya minta komentar sedikit daripada Kiai. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi? Mau jawab? Okey. Satu soalan lagi kita kumpul, lepas itu kita jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya kepada Pak Kiai tentang ta'amul ma'an nusus al-mutasyabihah. Mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tentang nusus mutasyabihah ni kita ada dua. Sama ada tafwid ataupun takwil. Cuma kat sini nak tanya tentang apakah perbezaan di antara tafwid dan juga itsbat, dan macam mana kita nak ta'amul dengan ibarah salaf, antaranya dalam kitab Fiqhul Akbar tentang masalah ibarah yang sebut lahu yad ke ataupun lahu ainan ke seumpamanya. Maksudnya kat sini zahirnya macam itsbat, tapi maksudnya bila kita sebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan kata itu ialah tafwid. Jadi minta pencerahan daripada Pak Kiai. Jazakumullah khairan. Baik, kita minta kepada Pak Kiai untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Mestinya soalan ini tadi disampaikan pada Syekh Said Foda, biar tak segera balik, karena tadi yang bertanya sikit-sikit. Tapi tidak apa-apalah, yang akan kita jawab seperti yang disampaikan di dalam kitab-kitab masyayikh. Yang pertama, hadis jariyah, hadis Ainallah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, para ulamanya melihat hadis al-jariyah ini dua pendekatan. Pertama, seandainya hadis ini adalah sahih, maka hadis ini ditakwil. Seandainya ala takdiri sihhatihi, seandainya kita menganggap hadis ini sahih, maka ditakwil. Takwilnya bagaimana? Ainallah itu pertanyaan bukan bertanya tentang makan, tetapi tentang makanah.
Makanah itu artinya derajat atau kedudukan Allah. Lalu dijawab fis sama. Fis sama itu bukan di langit, tetapi Allah itu maha luhur. Atau di makam yang tinggi, tempat yang tinggi. Maksudnya macam itu. Seandainya kita menerima hadis itu sahih. Tetapi para ulama ahli hadis tidak menganggap hadis ini sebagai hadis sahih. Bahkan menganggap hadis ini sebagai hadis mutawatir. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Al-Khallal. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam sebagian kitabnya menganggap sebenarnya hadis ini tentang soalan aynallah di dalam nuskhoh yang asli riwayat Imam Muslim itu tidak ada. Itu idraj ya, yang dimasukkan oleh sebagian hufat karena sanadnya sama. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau hadis ini sudah dianggap tidak sahih, maka persoalan selesai. Jadi ada dua pendekatan masalah ini. Dan biasanya ada yang mempersoalkan mengapa hadis Muslim dikatakan tidak sahih. Loh, memang di dalam riwayat Muslim ada sekitar 4 hadis yang oleh para ulama tidak diamalkan, dianggap tidak sahih. Salah satunya adalah hadis ini. Bahkan Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya Jala'ul Afham menganggap ada sebagian hadis Muslim itu tidak sahih. Dan ulama mereka yang sekarang, Syekh Al-Albani ini bukan hanya Muslim, Sahih Bukhari ada yang tidak sahih katanya. Apalagi cuma Muslim. Ini kalau mereka beralasan dengan hadis Muslim. Ini tentang hadis Al-Jariyah. Kalau hadis Al-Jariyah ini tidak kita takwil, seandainya hadis Muslim ini anggap saja sahih. Lalu kita tidak takwil, maka ini akan menimbulkan ta'arud. Akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat daripada hadis riwayat Muslim ini. Saya kira seperti itu pendekatan masalah ini. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebagian kitabnya dan kitab-kitab yang lain. Nah, untuk kita ini untuk memahami tentang makna ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis mutasyabihat. Ini ada beberapa kitab yang mufid jiddan ya, yang sangat bagus. Yang pertama kitab Al-Asma was Sifat, karangan Imam Al-Baihaqi. Atau kitab Asasut Taqdis, karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Atau ada lagi karangan Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani yang memfatwakan agar Ibnu Taimiyah dipenjara. Idahud dalil liqat'i hujaji ahli ta'til itu. Itu karangan Imam Ibnu Jama'ah. Itu banyak membahas tentang takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sama dengan soalan kedua. Itu juga harus ditakwil. Kalau ayat-ayat itu tidak ditakwil, ayat mutasyabihat ini jumlahnya banyak. Kita ini kadang mengapa ya ulama Asy'ariyah ini melakukan takwil terhadap istawa. Loh, memangnya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran hanya istawa. Bukan hanya itu. Kalau ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ini tidak ditakwil, maka akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Contoh misalnya takwil dari ulama salaf. Allahu nurus samawati wal ard. Ini kalau diartikan secara zawahir manhajnya Salafi Wahabi, Allah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi itu cahayanya apa? Cahaya matahari, cahaya bulan yang ada di gedung-gedung, di gunung-gunung, di rumah-rumah. Kalau ini tak ditakwil berarti kan cahaya itu Allah itu. Allahu nurus samawati wal ard. Ternyata oleh para ulama ditakwil ya. Misalnya Ibnu Abbas menafsirkan Allahu nurus samawat ayhadi ahlis samawat. Dalam riwayat lain munawwirus samawat. Allah yang menciptakan cahaya-cahaya di langit-langit dan bumi. Jadi ditakwil. Itu diantara ayat mutasyabihat. Atau misalnya ayat lain ya, ayat mutasyabihat lain yang ditakwil oleh para ulama. Sejak ulama salaf. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Ini firman Allah.
Ini kalau tidak ditakwil bahaya. Mengapa? Akan menimbulkan fahaman, berarti kalau kita lupa pada Allah, Allah lupa pula pada kita. Karena Allah itu ingat kalau kita ingat pada Allah. Seakan-akan begitu, ternyata tidak. Oleh para ulama salaf, Ibnu Abbas, Al-Fudail bin Iyad, dan para mufassir lain menafsirkan ayat itu, fadhkuruni bi ta'ati azkurukum bi thawabi. Ingatlah kalian kepadaku dengan taat kepadaku. Aku ingat kamu dengan memberikan pahala. Nah, ini contoh-contoh takwil. Jadi takwil ini merupakan suatu jalan yang memang wajib dijalankan oleh para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Karena kalau tidak ditakwil akan menimbulkan pahaman-pahaman yang keliru tentang zat Allah. Dan karena itu tentang soalan ketiga, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Kan begitu. Ini bagaimana sebagian ulama salaf mengatakan ini waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti ini maksudnya adalah seperti terjadinya hari kiamat. Itu yang dimaksud mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah, yang lain tak ada yang tahu. Ini kata para ulama. Jadi kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti mutasyabihat di sini maksudnya terbatas. Seperti tentang kejadian hari kiamat. Kalau ini maksudnya sampai ini tidak waqaf tapi wasol, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasukhuna fil ilm, ini berarti juga menyangkut terhadap ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Maka benarlah penakwilan para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Karena berarti sesuai dengan ayat ini. Mengapa kalau waqaf ini sampai kepada ta'wilahu illallah, pengertiannya maksud dari ayat ini harus dibatasi kepada kejadian hari kiamat dan perkara-perkara gaib besok setelah hari kiamat dikhususkan pada itu. Kalau tidak dikhususkan pada itu, berarti tidak ada faedahnya menyebutkan warrasikhuna fil ilmi di sini. Karena ar-rasikhun, orang awam yang beriman, orang awam yang mukmin juga beriman pada ayat mutasyabihat, sementara orang yang rasikh juga beriman. Apa bedanya orang yang rasikh yang tidak rasikh? Kalau mereka tidak tahu terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu di dalam kitab-kitab tafsir ya. Nah, saya kira soalan keempat ini sama sajalah. Sama saja. Mungkin ada yang nanti ya, ada yang tanya tentang tadi ceramahnya yang Wahabi itu. Ceramahnya Wahabi itu macam mana menurut kita? Kalau ini kan soalnya Wahabinya tak ada di sini. Baik. Nah, di sini ada satu soalan yang dihantar kepada saya dan saya nak bacalah. Soalan ini panjang macam surat kepada yang berbahagia Kiai Idrus Samli ni, surat ni. Tapi bukan Wahabi Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum. Dia kata, Ustaz, mohon penjelasan perkara ini. Ada tu tulis Wahabi. Puak Wahabi, dia kata, puak Wahabi Salafi mengatakan bahawa puak ahli sufi juga para habaib seperti Habib Umar itu melakukan kesyirikan kerana menuduh mereka penyembah kubur, kuburiyun. Contohnya, adakah mengambil tanah kubur dari kubur para wali itu dikira syirik? Adakah itu hanya sebagai tabaruk? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar puak Wahabi Salafi mengatakan almarhum Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki memuji Syekh Muhammad Abdul Wahab dan tidak menyesatkan beliau. Sedangkan sekarang ini ajaran Wahabi itu bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, Ustaz boleh respon. Yang pertama soalan Habib Umar ya. Yang pertama kuburiyun ya. Jadi orang-orang Wahabi ini menganggap kita kuburiyun. Kuburiyun itu artinya ubadul kubur, penyembah kuburan. Nah, apakah ini benar istilah yang mereka sebutkan ubadul kubur? Istilahnya saja keliru. Kan istilah kuburiyun ini merupakan tatbik, aplikasi dari tauhid uluhiyah.
Jadi pengaruh dari tauhid uluhiyah adalah ada istilah penyembah kuburan. Mengapa ada istilah penyembah kuburan menurut Wahabi? Jadi menurut Wahabi bertabarruk dengan kuburan para nabi, para aulia, orang soleh itu syirik. Apakah benar syirik? Jelas tidak benar. Mengapa tabarruk, tawassul, istighatsah itu bagian daripada wasilah? Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilah itu perintah dari Al-Quran. Tabarruk itu bagian dari wasilah. Dan bukan termasuk ibadah. Karena ibadah itu kata para ulama ghayatul khudu' wat tadzallul. Puncak dari ketundukan dan kerendahan diri. Dan itu hanya berlaku kepada Allah. Karena itu tawassul, tabarruk, istighatsah itu bukan ibadah. Karena bukan ibadah, maka bertawassul, beristighatsah, bertabarruk dengan para nabi, dengan kuburannya, itu juga tidak masalah. Bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siapa orang yang pertama kali bertabarruk dengan kubur? Yang pertama kali bertabarruk dengan kubur adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar kuburannya di samping makam Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu juga kuburi karena bertabarruk dengan kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, minta dimakamkan di sana. Jadi ini apa namanya? Bukan penyembah kuburan. Lah, lalu tentang orang bertabarruk dengan mengambil tanah kuburan orang wali. Sejak Ibnu Taimiyah belum lahir sudah ada. Ini ada kitab namanya Tabaqatul Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah yang dikarang oleh Ibnu Abi Ya'la Al-Farra. Ketika ada ulama Hambali meninggal di dunia di Baghdad, namanya Asy-Syarif Abu Ja'far Al-Abbasi. Asy-Syarif Abu Ja'far Abdul Khaliq bin Ahmad Al-Abbasi meninggal dunia, orang Hanabilah membaca Al-Quran hataman di makamnya sampai hatam 10.000 kali. Padahal orang Wahabi kan mengharamkan baca Al-Quran di kuburan. Ulama yang katanya menjadi ikutan mereka dihatamkan Al-Quran di kuburannya 100 kali. Bahkan setelah itu dari kuburannya Asy-Syarif Abu Ja'far ini orang-orang Hanabilah banyak mengambil tanah untuk tabarruk. Jangan dikira tidak ada untuk tabarruk. Termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah setelah meninggal dunia diceritakan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Ar-Raddul Wafir ya. Yang banyak dikutip tadi oleh Ustadz Sobri. Itu kan banyak mengutip dari Ar-Raddul Wafir. Pujian-pujian yang apa namanya terlalulah kepada Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah meninggal dunia ada muridnya sakit mata atau sakit apa. Mengambil tanah dari kuburan Ibnu Taimiyah katanya sembuh lepas itu. Berarti kan Ibnu Taimiyah juga mengajarkan itu sebenarnya dulu. Cuma Wahabi sekarang ini sudah lebih hulu daripada gurunya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hulu tapi Wahabi sekarang lebih hulu lagi. Karenanya kita ini kalau apa namanya membaca pemikiran Wahabi, Wahabi ini kan klaim mereka ikut manhaj salaf. Tapi tidak semua salaf. Yang dianggap, yang diikuti Wahabi ini salaf ini hanya dilokalisir ya. Dikhususkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak semua akwal Imam Ahmad bin Hambal diambil oleh Wahabi. Ini masih dipersempit lagi, diperkecil lagi kepada pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dan pendapat Ibnu Taimiyah yang berbeza dengan Imam Ahmad oleh Wahabi dianggap pendapat Ibnu Taimiyah lebih salaf daripada Imam Ahmad. Dan nanti Ibnu Taimiyah ini tidak diambil semua. Masih diperkecil lagi, diteliti lagi ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah apabila bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam tak dipakai lagi. Nah yang terakhir ini Syekh Ibnu Taimiyah dipersempit lagi oleh Syekh Al-Albani. Makanya Wahabi ini semakin lama pikirannya semakin kecil. Karena dari salafnya kecil tambah kecil lagi ke belakang.
walaupun mereka mengaku salaf. Ya termasuk di dalam masalah istilah bertabarruk dengan tanah kuburan. Jadi sama sekali itu bukan bukan menyembah kuburan. Bahkan di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib ya, karangan siapa namanya Abul Abbas Al-Wansharisi Al-Maliki, di situ ada istifta kepada ulama Malikiyah bagaimana hukumnya orang-orang ahlus sunnah datang ke makam para aulia, para solehin, lalu mengambil tanah mereka tujuan tabarruk. Kata beliau itu tak masalah. Mengapa? Sejak ulama-ulama dulu, para ulama bertabarruk dengan tanah kuburan Sayyidina Hamzah di Uhud. Bertabarruk dengan itu. Dan itu tidak ada yang ingkar sejak dulu terhadap tabarruk itu. Dan mustahil itu suatu perbuatan syirik, sementara para ulama tidak ada yang ingkar. Itu di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib. Saya kira itu soalan yang yang pertama. Kemudian yang kedua, Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusohah, itu banyak mengutip perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya dua orang ini bagaimana? Syekh Ibnu Taimiyah ini ba'du syuyukhina yaqul Ibnu Taimiyah kasuk. Ibnu Taimiyah itu seperti apa suk? Pasar. Pasar apa di sini? Tempat belanja. Pasar ya. Ibnu Taimiyah itu seperti pasar. Tajribu minhu kulla syai'. Kamu ke pasar boleh beli apa saja. Beli racun di pasar ada. Beli obat juga ada. Di kitab Ibnu Taimiyah juga begitu. Yang melarang tawasul istighatsah banyak. Tapi yang anjurkan tawasul juga banyak. Nanti di kitab ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Jaham bin Sofwan karena berpendapat neraka itu tidak kekal maka dikafirkan oleh umat Islam. Tapi di bagian lain kitab yang sama Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang kafir itu, bahwa neraka memang tak kekal. Jadi kafir tapi kuat katanya. Itu Ibnu Taimiyah ya. Jadi dia ini menguatkan pendapat yang kafir. Jadi memang Syekh Ibnu Taimiyah ini memang seperti itu. Mengapa? Kata para ulama, Ibnu Taimiyah ini lam yatahadzab bi syaikhin. Tidak terdidik dengan seorang guru. Kata Imam Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, ilmuhu akbaru min aklik. Karena begitu, maka ilmunya apa yang dihafal oleh Ibnu Taimiyah ini tidak bisa munazzam, tidak bisa murattab, tidak bisa teratur. Karenanya nanti di halaman pertama mengatakan begini, di bagian belakang nanti beda lagi, satu kitab itu. Ibnu Taimiyah sering begitu. Karena memang tidak munazzam, tidak murattab. Lam yatahadzab bi syaikhin. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga begitu. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang membolehkan tawassul ada. Tapi sebagian besar pendapatnya mensyirikkan, mengkafirkan tawassul. Nah, oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena beliau ini memang tinggal di Mekah bersama orang Wahabi, dan kitab Mafahim itu kan kitab munazarah beliau dengan bin Bas dan kawan-kawannya. Ini ceritanya panjang, kalau diceritakan tak selesai sampai nanti ini. Jadi pada waktu munazarah dengan itu ya, kitab Mafahim ini ketika Sayyid Maliki ini munazarah dengan orang Wahabi, Syed Maliki ini melontarkan perkataan Wahabi yang bertentangan dengan pendapat yang diambil oleh mereka. Dan itu diterbitkan di dalam kitab-kitab mereka. Ini cara semacam ini dalam ilmu jadal, dalam ilmu usul fiqh itu disebut dengan teori munaqadhah. Dalam usul fiqh ya, munaqadhah. Munaqadhah itu artinya apa? Jadi ketika kita ini munazarah dengan pihak lawan, untuk menjatuhkan pendapat pihak lawan, kita mengambil pendapat dia yang bertentangan dengan pendapat dia yang sekarang. Kalau kedua pendapat ini sama-sama kita ambilkan, sama-sama kita tampilkan, kata para ulama fatasaqata. Berarti kedua pendapat itu tidak ada artinya. Jatuh semuanya. Itu yang ada di dalam kitab Sayyid Al-Maliki. Karena itu kitabnya memang disebarkan di Saudi dan beliau orang Saudi. Tapi kalau sampian ziarah sendiri, misalnya sekarang kepada Sayyid Ahmad,
datang berbicara secara pribadi tentang yang kemarin ya, kemarin kan King Faisal ke Malaysia. King Faisal ya, Raja Faisal bulan lepas, Raja Salman ya, King Salman, Raja Salman kan ke Malaysia, lepas itu ke Indonesia. Coba kita ini bercakap-cakap tentang siapa saja menterinya yang ke sini. Itu Wahabi apa bukan? Said Ahmad, maaf ini ya, ini tak usah dikeluarkan. Said Ahmad itu tidak cakap Wahabi. Apa? Syaitan. Syaitan. Beliau ini bilangnya syaitan sama ulama Wahabi itu. Dan beliau ini saya kira ikut manhaj ayahnya. Jadi bukan menerima terhadap Wahabi, tetapi ini suatu teori di dalam munazarah. Saya kira itu. Oke. Oh, ada lagi salah. Oh, kita ada 5 menit. InsyaAllah kita masih ada 5 menit yang berbaki. Dan di sini ada soalan Pak Kiai. Assalamualaikum. Sekejap kita ada satu soalan. Kita 5 minit. Ada banyak soalan kah? Satu soalan. Satu soalan. Okey, baca dulu. Nik Muhammad Marzuki dari Kuala Lumpur. Kiai, apa yang saya dengar bahawa kelihatannya ramai ulama, jumhur ulama dikatakan, jumhur ulama dan juga banyak juga muassasah Islamiah seperti Jamiat Al-Azhar Syarif membuat satu ketetapan rasmi bahawa As-Salafiyah ataupun Al-Wahabiyah ataupun Al-Mazhab Taimi yang disebut oleh Syekh Said Faudih tadi tidak dianggap sebagai sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya dianggap sebagai salah satu daripada firqah di dalam Islam. Soalannya, adakah perkara ini benar atau sebaliknya? Apa pandangan Tuan sendiri? Dan juga keputusan rasmi di pihak Nahdlatul Ulama yang Tuan wakili, juga dalam konteks negara Indonesia itu sendiri, adakah di sana terdapat keputusan rasmi mengenai perkara ini? Itu saja soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di dalam muktamar di Grozny pada tahun lepas ya, dari Al-Azhar ya, bahwa Wahabi itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi bagian termasuk firqah-firqah Islam, firqah-firqah di dalam Islam yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama sudah lama keluarkan itu. Bahkan dulu Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari dan guru-guru kami semuanya beriktikad bahwa Ibnu Taimiyah watilmidzahu Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi wal Wahabiyun al Mu'asirun dan orang-orang Wahabi firqatun dhallah mudillah. Jadi memang sudah ada kesepakatan masalah itu. Dan berdirinya NGO Nahdlatul Ulama ini memang untuk memerangi Wahabi. Wahabi dan Syiah yang mulai masuk pada waktu itu. Jadi kalau tanya tentang Wahabi kepada Nahdlatul Ulama tak perlu dijawab sebenarnya. Karena seandainya tak ada Wahabi, Nahdlatul Ulama tak perlu ada. Karena ini memang untuk menghadapi Wahabi dengan Syiah dan firqah-firqah dhallah yang berkembang sampai sekarang. Saya kira itu. Baik, kita ada sedikit masa lagi. Mungkin ada soalan kita benarkan, dan saya nak tanya kepada Pak Kiai, biasa diungkitkan berkaitan dengan kisah yang disebut oleh Ibnu Battutah berkaitan dengan Ibnu Taimiyah, tetapi mereka mengatakan itu kisah pendustaan yang dilakukan oleh Ibnu Battutah. Mungkin Pak Kiai boleh respon. Kisah yang disebutkan oleh Ibnu Battutah di dalam rihlahnya itu saya kira itu benar. Dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu mendukung terhadap kisah itu. Akidah yang disebarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan orang-orang Wahabi justru mendukung apa yang ada di kisah rihlahnya Ibnu Battutah dan kisah-kisah lain. Dan yang menjadi syubhat dari Wahabi, karena tahun kejadian yang disampaikan oleh Ibnu Battutah
itu berbeza dengan Ibnu Taimiyah pada masa itu. Katanya Ibnu Taimiyah di penjara atau macam mana begitu. Masalah penyebutan tahun itu terjadi kekeliruan itu hal yang biasa. Tahun itu keliru saya kira hal yang biasa. Dan kekeliruannya itu mungkin ya dari mungkin dari nasikhul kitab menulis tahun itu. Atau mungkin Ibnu Taimiyah Ibnu Battutuh ada silap tentang ingatan tahunnya. Tetapi kalau asrul kisahnya itu kalau kita hubungkan dengan akidahnya Ibnu Taimiyah sepertinya saling menguatkan. Dan seandainya tak ada kisah Ibnu Battutuh itu, ya kita tetap menolak akidah Ibnu Taimiyah. Tidak perlu terhadap kisahnya Ibnu Battutuh sebenarnya. Kisah Ibnu Battutuh itu hanya sebagai penghibur bagi kita. Hanya tambahan saja. Dan seandainya ada kisah itu, kita tetap tak terima terhadap akidah Ibnu Taimiyah. Saya kira itu. Baik, oke. Saya kira cukup untuk soalan dan untuk minit yang terakhir ini kita minta Pak Kiai untuk menjawab sedikit kepada pembentangan yang dibawakan oleh Ustaz Aziz Sobri tadi. Dan kita akhirkan majlis kita pada hari ini, insyaAllah. Boleh? Falyatafadhal mashkurah. Yang disampaikan oleh Dr. Asri itu Asri? Asri apa Sobri? Jadi poin-poin yang disampaikan itu yang pertama, kata dia bahwa itu wasatiyah. Saya kira tidak benar. Wasatiyah itu justru madhabul jumhur. Yaitu madhabnya Asy'ariyah Maturidiyah. Karenanya mayoriti umat Islam ikut karena wasatiyah. Dan wasatiyah ini memang tidak ada takfir, tidak ada tabdi'. Dan ini kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka bukan wasatiyah. Kemudian dia mengatakan, Syekh Ibnu Taimiyah katanya mendasarkan masadirul akidahnya dari Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Sementara kita yang disebut dengan Ahlul Kalam, katanya masadirul akidahnya justru adalah akal warra'i. Wala yarawna bihujjatil kitab was sunnah fil akidah. Itu sama sekali fitnah. Dan yang dikutip oleh Asri di dalam bukunya itu perkataan Imam Saifuddin Al-Amidi di dalam kitabnya Ghayatul Maram fi Ilmil Kalam. Setelah kita lihat ternyata yang dibicarakan oleh Imam Saifuddin Al-Amidi itu adalah tentang maslak. Imam Al-Amidi itu artinya macam mana? Bahwa kata beliau yang dibahas itu adalah tentang jawazur ru'yatillah fil akhirah. Melihat Allah di akhirat itu boleh apa enggak? Menurut Mu'tazilah Allah itu tak mungkin dilihat. Nah menurut Asy'ariyah Allah itu mungkin dilihat. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah menunjukkan jawazuha syar'an. Wuku'iha syar'an. Bahwa melihat Allah itu akan terjadi. Kata Imam Al-Amidi, untuk menetapkan jawazur ru'ya ini, maslak yang paling kuat itu adalah maslak akli. Maslak dengan masdar itu beda. Kalau masdar itu artinya sumber, kalau maslak itu artinya laluan. Mengapa maslaknya pakai maslak akli? Karena zawahir sama'iyah itu tidak sekuat maslak akli. Dan ini hanya khusus masalah ru'ya. Jadi artinya apa? Asli itu jelas memfitnah terhadap mazhab Asy'ariyah. Tidak benar itu. Atau mungkin dia kurang paham terhadap kitab ilmu kalam. Karena orang Wahabi ini memang karena Wahabi ini sangat memusuhi ilmu kalam. Karenanya orang Wahabi ini sangat benci ilmu kalam. Mengapa benci? Karena kalau ada orang Asy'ari, walaupun orang ini sekolahnya masih ibtidaiyah, madrasahnya ibtidaiyah, munazarah dengan Wahabi yang doktor, kalah dia. Mengapa pakai ilmu kalam? Karena ilmu kalam ini sangat ampuh. Dan kata Imam Al-Amidi, maslak yang paling kuat Allah boleh dilihat itu adalah maslak akli, maslak akal. Mengapa? Dalil-dalil syar'i seperti dalil Al-Quran itu juga dijadikan dalil oleh Mu'tazilah bahwa Allah tidak bisa dilihat. Kalau Ahlus Sunnah ya,
Jadi Ahlus Sunnah dalam menetapkan bahwa Allah bisa dilihat, kata para ulama, Allah itu wujud. Setiap sesuatu yang wujud mungkin atau jaiz untuk dilihat. Berarti kalau begitu Allah mungkin dilihat. Itu kata para ulama, karena Allah wujud. Kemudian kalau pakai dalil Al-Quran, kisah Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Bulan Januari 2015, saya munazarah dengan Syiah. Yang Syiah ini 2 orang di forum macam ini. Syiahnya 2 orang, saya sendirian. Lalu kata Syiah itu, Kiai, macam mana kalau kita munazarah langsung tanpa moderator? Kata dia, ya tak apa. Tapi hati-hati nanti tambah berat buat kamu. Silahkan. Gimana? Tak usah tanpa moderator apa pakai moderator? Oh pakai aja Kiai. Ya makanya jangan berani-berani sama Ahlus Sunnah gitu. Akhirnya munazarah soal apa? Melihat Allah di akhirat. Macam mana pendapat kamu? Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Alasannya, karena kalau bisa dilihat berarti terjadi muqabalah, berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan berarti Allah itu jisim. Sedangkan Allah itu maha suci dari jismiyah. Wah itu tak benar. Allah itu menurut kami bisa dilihat. Mengapa? Karena Allah wujud. Setiap sesuatu yang wujud mungkin untuk dilihat. Tidak mustahil dan tidak wajib. Nah terus macam mana melihatnya? Karena Allah ini mukhalafalil hawadisi, maka melihatnya bila kaifin, tanpa bagaimana caranya. Kamu tak perlu tanya macam itu. Karena itu Allah. Pertanyaan kamu yang keliru. Akhirnya kata dia, ada dalil bahwa Allah tak boleh dilihat. Mana dalilnya? Ketika Nabi Musa berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan azatmu kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lantarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihat aku. Jadi jelas, Nabi Musa minta melihat, oleh Allah tak bagi. Karena memang Allah tak bagi dilihat. Lalu saya jawab, ini maslak akli ya, maslak akli. Yang orang Wahabi tidak bisa seperti ini. Justru ayat ini menjadi dalil Allah bisa dilihat. Mengapa? Yang pertama Nabi Musa berdoa kepada Allah. Tuhan perlihatkan azatmu kepadaku. Dan mustahil seorang Nabi meminta sesuatu yang tidak benar. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu tauhid. Karena kalau Nabi Musa ini, kalau Allah ini memang tak bisa dilihat, Nabi Musa tidak akan meminta. Seorang nabi tidak mungkin jahil, bodoh di dalam masalah ilmu tauhid, lalu kamu Mu'tazilah lebih pintar daripada dia. Masa kamu lebih pintar daripada Nabi Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ternyata di sini Allah mentaklek bolehnya melihat Allah dengan perkara yang jaiz, yaitu istiqrarul jabal. Ketika ini dihubungkan, ditaklek, dihubungkan dengan perkara yang jaiz, berarti melihat Allah itu adalah jaiz. Berarti kalau begitu Allah itu jaiz dilihat. Lalu tentang lantaroni walakin inzur ilal jabal, ini maksudnya macam mana? Kamu tidak akan melihatku ketika di dunia. Akan melihat nanti di akhirat. Soalnya Nabi Musa minta melihat di dunia. Itu tak dibagi oleh Allah. Itu maksudnya. Akhirnya macam mana? Akhirnya yang Syiah itu diam, tak boleh jawab. Nah ini artinya apa? Kata Imam Saifuddin Al-Amidi, maslak akli ini memang 50-50. Jadi maslak syar'iyah, pakai nas syar'iyah seperti tadi. Mengapa? Asy'ariyah berdalil Allah boleh dilihat dengan lantaroni, sementara itu juga dalilnya Mu'tazilah. Sama-sama bisa dipakai menjadi dalil. Karenanya di dalam isbat jawazir ru'ya, kata Imam Saifuddin Al-Amidi, yang lebih kuat itu adalah maslak akli. Ini yang Wahabi tak tahu. Jadi memang tak faham dia masalah ini. Kemudian sebenarnya tadi itu ya banyak dakwah ya, banyak dakwaan kepada Asy'ariyah, banyak pengakuan seperti mengatakan bahwa jumhur kita ini kalau mengartikan Sawadul A'zam di Iran itu Syiah, berarti yang benar ikut Syiah. Lalu Sawadul A'zam di Amerika itu adalah
orang kafir, berarti yang benar orang kafir. Letak macam itu yang dimaksud sawadul a'zam. Yang dimaksud sawadul a'zam itu di dalam hadis Rasulullah itu jami'ul ummah maksudnya. Bukan orang Iran, bukan orang Saudi, bukan Amerika. Lah ini kok diartikan sendiri. Jadi memang kalau Wahabi ini mendalilkan mereka Ahlus Sunnah biasanya pakai hadis ghuraba. Jadi tuba lil ghuraba itu pakai hadis ghuraba. Karena ghuraba ini kan padahal yang dimaksud ghuraba orang-orang yang sedikit itu artinya orang-orang soleh di antara banyak orang yang tidak soleh. Memang orang yang soleh sedikit, tetapi itu bukan orang Wahabi maksudnya. Mengapa? Karena sedikit di dalam nusus syariah, di dalam hadis itu ada dua. Ada istilah ghuraba, itu adalah para sulaha dan para aulia memang sedikit. Ada lagi yang sedikit di dalam hadis itu bahasanya bukan ghuraba tetapi syadz. Wa man syadza syadza ilan nar. Nah, Wahabi ini sedikit tapi sedikit yang syadz itu. Itu yang perlu kita tahu. Nah, ini di antara taklek saya terhadap ceramahnya Ustadz Asri Sobri tadi itu. Dan masih banyak sebenarnya, cuma saya tadi tak catat ya, cuma catat sebagian itu. Sebenarnya ya bisa ditaklik semua, itu bisa jadi satu buku untuk ngerot ceramahnya Asri Sobri. Tapi insya Allah sedikit ini menjadi gambaran lah bagi yang lain. Mudah-mudahan boleh difahami. Dari saya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli di atas penyampaian pada petang ini.